Selama perjalanan darat kami melintasi Swedia, kami menemukan sebuah properti yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Sebuah tempat yang benar-benar mencerminkan sejarah negara ini. Kisah ini terkait dengan salah satu industri tertua di Swedia, yaitu penebangan kayu. Yang kami temukan adalah sebuah lahan luas, dibangun pada tahun 1800-an oleh sebuah keluarga yang mencoba mencari nafkah di sini. Seiring waktu, beberapa generasi tinggal dan bekerja di tanah ini. Hidup mereka bergantung pada hutan di sekitar mereka. Seiring berjalannya waktu, industrinya mulai berubah. Penebangan kayu menjadi lebih terpusat, dan usaha kecil seperti ini perlahan-lahan menghilang. Keluarga-keluarga pindah satu persatu, hingga hanya tersisa satu keluarga saja. Di dalam rumah kami menemukan dokumen, foto-foto, dan barang-barang pribadi yang semuanya mengarah pada penghuni terakhir. Seorang wanita bernama Neni, seorang wanita tua yang tinggal di sini sendirian, lama setelah yang lain pergi. Ketika dia meninggal pada tahun 2001, semuanya ditinggalkan. Hampir 2 abad sejarah masih tersebar di seluruh rumah. Hari ini kita akan masuk ke dalam untuk melihat apa yang tersisa dari rumah ini. Kita sedang berada di negara favorit kita. Oh wow, ada kereta lewat. Itu bagian dari ceritanya. Tapi kita sedang berada di negara favorit kita untuk dijelajahi, yaitu Swedia. Dan kita punya tempat yang luar biasa untuk kalian semua. Tempatnya benar-benar besar. Aku bahkan tidak bisa membayangkan seberapa luasnya. Tapi seperti yang kalian dengar di ceritanya, tempat ini dulunya adalah pabrik penggilingan atau penggilingan milik pekerja. Bagaimana kamu akan menyebutnya? Aku akan menyebutnya sebagai pabrik penggergajian. Pabrik penggergajian, itu kata yang aku cari. Dan rumah-rumah yang kita lihat di sini di samping adalah rumah-rumah tempat para pekerja pabrik menurutku tinggal. Kemungkinan besar ya. Ya, mungkin karena Swedia sangat besar. Dan kalau para pekerja harus datang ke tempat kerja setiap hari, dulu, apalagi saat mobil belum banyak, itu pasti perjalanan yang sangat berat. Apalagi di musim dingin, teman-teman. Iya, mau lihat bagian dalamnya? Iya, setidaknya salah satu dari ini. Iya, menurutku rumah-rumah ini pada dasarnya sama. Kemungkinan besar kalau ini untuk pekerja, iya. Iya. Bisa percaya nggak kalau drone pelacak ini benar-benar muat di saku saya? Teman-teman, ini Hover Air X1 Pro Max. Dan ini adalah drone yang sudah saya gunakan cukup lama selama penjelajahan saya. Dan Hover Air memutuskan untuk mensponsori channel ini lagi minggu ini. Dan drone ini seperti punya kameramen kecil di saku Anda yang bisa dilipat, terbang langsung dari telapak tangan, dan tidak memerlukan controller. Dan juga, ini adalah drone terbang pertama yang benar-benar merekam dalam resolusi 8K. Tidak ada peningkatan resolusi pada yang satu ini. Sangat mudah. Fitur keren lainnya dari drone ini adalah memiliki 15 mode berbeda yang bisa kamu pilih. Favorit saya tentu saja mode mengikuti, tapi ada sesuatu untuk semua orang di sini. Jadi dimanapun kamu berada di dunia, atau apapun yang kamu lakukan, drone ini akan mengambil gambar sinematik yang sangat bagus untukmu. Jadi kalau kamu tertarik untuk punya kameramen terbang sendiri, jangan lupa cek link saya di deskripsi. Dan terima kasih Hover Air sudah mensponsori video minggu ini lagi. Kamu bisa lihat saat kamu masuk. Oh, kamu baik-baik saja? Iya. Oh, ini kelihatannya agak parah. Iya. Saya rasa ini sudah tidak digunakan selama beberapa dekade. Jadi ya, ini hanya rumah yang sangat sederhana, dengan semua kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh seorang pekerja pabrik. Seperti kompor di sana, semacam area dapur, dan area duduk di sini. Sebuah mesin jahit. Bush Kewarna. Ya, merek Swedia, temanku. Mesin jahit vintage yang indah. Seperti yang bisa kamu lihat, semua kebutuhan dasar yang dibutuhkan seseorang ada di sini. Dan maksudku, untuk seorang pekerja pada masa itu, hidupnya cukup berkecukupan, menurutku. Ya, ini cukup luas. Saya suka rumahnya. Ini sepertinya kompor. Dan, oh, ada pompa oli untuk melumasi barang-barang. Dan di sini, di belakang, di ujung, kita punya kamar tidur kecil yang nyaman, dengan satu tempat tidur di pojok. Ada meja kecil. Semuanya, bahkan mesin ketiknya juga, bro. Dan ada kalkulator. Oh, hai. Apa? Oh. Salah satu kompor khas Swedia atau kompor Skandinavia bisa dibilang. Suka banget. Indah.
Maksud saya, kalau saya seorang pekerja, saya pasti senang tinggal di sini. Benar. Mungkin, maaf, Tempat ini terlihat nyaman. iya, Kecil tapi nyaman. bayangkan hari musim dingin yang dingin, lalu kamu berada di dalam ruangan ini. Ini persis sama dengan yang satunya. Ini dapur lain. Ya, Ya, mungkin ini seperti apartemen atau semacamnya. ya. Jadi beberapa pekerja tinggal di sini. Oh iya, seperti yang bisa kamu lihat, tidak banyak yang tersisa di sini. Mata gergaji itu sendiri. Dan kemudian bangunan lain di sebelah sini kemungkinan besar persis sama. Kaiser. Saya tidak tahu dari negara mana merek itu berasal. Ya, saya juga tidak tahu. Apakah kita pernah melihat Kaiser sebelumnya? Saya rasa tidak. Ada tulisan bahasa Swedia di sana. Kaiser Fabrik, Kaiser Slautern. Kedengarannya agak seperti bahasa Jerman atau Swedia menurutku. Atau kita hanya menggunakan aksen Jerman saja. Ya. Mungkin aku hanya perlu sedikit mengubah aksenku untuk yang satu itu. Ya. Rumah-rumah para pekerja. Maksudku, Swedia dikenal dengan kebijakan perburuhan yang baik dan sosialismenya. Ya, Sangat ramah. sangat ramah, benar sekali. Oh, oke. Tempat-tempat ini pernah mengalami masa yang lebih baik. Ya, benar. Masih diperdebatkan kapan tempat ini benar-benar ditinggalkan atau kapan perusahaannya tutup, tapi tidak banyak yang tersisa dari itu. Menurutmu para pekerja bahkan membawa anak-anak mereka karena ada. Saya rasa begitu. Ya. Kalau ini rumah mereka, maksudku kenapa tidak? Ya. Jadi mungkin beberapa keluarga akan tinggal di sini bersama keluarga utama. Pemilik usaha yang tinggal di sini, maksud saya teman-teman Swedia, saya menyebutnya rumah besar atau villa. Tapi menurut saya ini hanya rumah berukuran normal. Tapi untuk ukuran di Swedia ini cukup besar. Ya. Iya, Karena rumah-rumah di Swedia sangat kecil. mereka menjaga rumah tetap kecil agar mudah dipanaskan saat musim dingin dan tidak memerlukan banyak energi. Jadi kita akan menjelajahi yang satu ini sekarang. Tapi tepat di belakang kita di hutan, ada pabrik besar dan fasilitas penyimpanan. Dan di akhir video kita akan pergi melihat itu. Jadi pastikan tetap menonton. Dan juga semuanya, hey lihat ini. Merchandise Bros of the Decay. Silahkan cek, link ada di deskripsi. Kamu siap pergi Ya, aku siap. menjelajahi tempat ini? Aku siap. Ayo kita periksa. Saya senang bisa kembali ke Swedia dan menjelajah di sini. Saya cukup antusias dengan rumah ini. Dan mari kita masuk ke dalam bangunan ini. Nanti kita akan naik ke atas. Sekarang kita berada di lorong tempat ini. Kita bahkan bisa melihat jaket-jaket milik orang-orang yang pernah tinggal di sini masih tertinggal semua. Ayo kita masuk. Dan kita langsung masuk ke dalam sebuah ruangan khas Swedia yang sangat-sangat indah. Ini adalah ruang makan. Benar-benar putih. Sangat khas Swedia. Itu hal yang sangat khas. Dan furnitur yang sangat fungsional dan sederhana di tempat-tempat seperti ini. Maksud saya ya, semakin banyak warna putih yang kamu punya, semakin banyak cahaya yang dipantulkan. Jadi semakin banyak cahaya yang kamu dapatkan. Bulan-bulan musim dingin, terutama di bagian Swedia ini sangatlah berat. Hanya ada beberapa jam siang hari saja. Orang-orang membutuhkan banyak cahaya dalam hidup mereka. Dan yang satu ini adalah kebanggaan rumah ini, menurutku, Pasti begitu. dengan buah pohon eknya. Begitu indah. Kita sudah belajar sebelumnya dari pengalaman kita di Linwood Hall tentang arti buah pohon ek. Apakah itu seperti ucapan selamat datang? Oh iya, benar. Itu adalah simbol penyambutan. Ya. Dan mereka menyalakan api untuk terakhir kalinya di sini saat terakhir kali mereka tinggal di sini. Seperti abunya tersebar di seluruh lantai entah kenapa. Tapi kami juga tidak yakin kapan orang-orang yang tinggal di sini pergi. Karena kami tahu bisnisnya mungkin tutup sekitar tahun 1819, 1980, atau 1990. Tapi orang-orang yang pergi belakangan, saya cukup yakin tentang itu. Sepertinya memang begitu ya. Meja makan, ada 4 kursi di sekitarnya. Mari kita periksa kursi-kursi itu. Ini bukan kursi IKEA, tapi ini kursi khas Swedia. Dan aku juga sangat suka bangku itu. Ya, itu semacam dipan. Keren banget. Apakah ini bisa dibuka?
Oh ya, isinya selimut semua. Tapi, oh tunggu. Apa? Bukankah itu cuma tempat tidur? Menurutmu, apakah itu bisa dibentangkan? Ya, mungkin kalau kamu tarik, Oh ya, itu memang tempat tidur. aku rasa kalau kamu tarik, itu akan jadi tempat tidur biasa. Tidak, tapi aku ingin melihat sendiri. Kamu benar. Wah, ini sebenarnya bisa jadi tempat tidur tamu atau semacamnya. Ya, sangat praktis. Furnitur multifungsi. Di mana kita pernah melihat itu sebelumnya? Ya, Oke. Ya? Wah, aku suka sekali itu. Aku suka saat kamu menemukan detail kecil tentang furniture. itu keren. Dan kemudian sebuah lukisan atau gambar bunga yang indah bisa mencerahkan ruangan. Apakah ini juga merupakan furniture multifungsi? Ya, itu bisa menjadi meja. Ini bisa dibuka seperti ini dan kemudian menjadi sebuah meja utuh. Ya, ini sangat sederhana, tapi sangat pintar. Itu keren banget. Ini juga multifungsi. Semua yang ada di rumah ini. Kita ke sana dulu ya. Ya, ayo pergi. Silakan, masuk. Lebih dalam. Oh, lorong yang indah. Dan pantry-nya di sini. Cuma banyak barang saja. Oh, tunggu. Kamu lihat ini? Apakah itu foto rumahnya? Iya. Lihat, bahkan ada jalan di sini yang melewati rel kereta api. Dan sekarang ada 2 rel kereta api. Dulu hanya ada 1. Jadi apa yang berubah selama bertahun-tahun? Banyak yang telah berubah selama bertahun-tahun. Ya. Ada balok kayu yang entah kenapa ada di dalam rumah ini. Kenapa ada 2 balok aneh? Maksudku, ini memang penggergajian, ya begitulah. Itu mungkin hanya hiasan ya. Dan ini adalah sesuatu yang selalu kita temukan di Swedia atau ya negara-negara Nordik kurasa. Sangat khas, seperti semacam karya desain di dalam rumah. Dan kemudian dari sini kita masuk ke area dapur. Dapur Swedia yang indah, seperti biasa, semuanya sangat sederhana dan fungsional. Minuman apa yang masih tersisa di sini? Sepertinya ini akan meledak. Ya, ini sangat, oh di sini ada tanggalnya. 2019 mungkin masih bagus untuk beberapa tahun, tapi itu baru 5 tahun yang lalu. Wow, Tapi ini air kan? ya ini semacam air ya, banyak sisa-sisa yang tertinggal, banyak Oh wow, mau kue tuan? Saya tantang kamu, ambil Denny. Saya mending tidak. Ada satu lagi pantry di sini. Apakah ini pintu samping di sini? Atau tidak? Pintu belakang? Pintu belakang rumah. Wah, tapi ya, ini adalah dapur khas Swedia seperti yang sudah sering kita lihat sebelumnya. Kompor Verserva ini Dibuat di Swedia. akan menghasilkan banyak panas. Tapi keramik di sekitarnya, ya, oh ya, itu tertulis. Bahkan di sini juga. Dan kemudian semua mantel kecil dan segala sesuatunya masih tertinggal di sini. Dan sesuatu yang sudah sering kami sebutkan di video-video ini, meja dapurnya sangat rendah. Itu sebenarnya bukan karena orang-orangnya kecil, tapi memang untuk fungsionalitas. Mereka bahkan masih punya piring-piring yang tersisa dan gula, mereka sedang menyiapkan sesuatu. Saya orang yang sangat penasaran. Lihat piring dan gelas itu. Rumah ini tidak tersentuh sejak orang terakhir yang tinggal di sini. Saya berharap kita bisa menemukan lebih banyak tentang mereka. Tidak banyak. Sepertinya mereka telah mengambil semua barang pribadi mereka dari sini. Ketika mereka meninggalkan tempat ini, Itu bagus. Tapi mereka hanya meninggalkan barang-barang milik perusahaan. Sebuah bukaan penghubung. dan kemudian jendela ini saya juga sangat suka. Semuanya terbuka, itu keren. Kenapa bisa seperti itu? Saya tidak tahu. Di belakang sini kita punya timbangan yang sangat keren. Tutup lagi. Dan kemudian di belakang sini, di belakang ruangan ini, ada lagi semacam ruang makan, tapi juga lebih seperti tempat duduk santai di malam hari. Saya rasa Dan saya suka warna-warna di ruangan ini.
Warna-warna di sini juga sedikit lebih hangat. Benar sekali. Jadi. Lihat semua dekorasi di dinding. Dan lalu ada ini. Ya, maaf, aku langsung aja ke hal utama yang menarik dari ruangan ini. Ya, semua bagian dari penggergajian kayu ini. Kami pikir ini untuk mengukir kayu, Memahat dan mengukir, tapi kami tidak 100% yakin. ini untuk mengukur. Aku bahkan tidak tahu ini digunakan untuk apa. Lihat mata gergaji besar itu. Untuk memahami tempat ini, kamu harus kembali ke awal tahun 1800-an, saat Swedia masih sebagian besar pedesaan dan hutan adalah sumber daya terbesarnya. Penebangan kayu adalah salah satu industri terpenting di negara ini. Selama musim dingin yang panjang, pohon-pohon ditebang jauh di dalam hutan, dan ketika musim semi tiba, sungai-sungai menjadi jalan raya. Kayu dalam jumlah besar dihanyutkan ke hilir. Dalam arus pengapungan kayu yang berbahaya, yang kadang membentang hingga beberapa kilometer, para pria bekerja di atas batang kayu yang bergerak, membimbingnya melalui jalur sempit, mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari. Penggergajian kecil milik keluarga seperti yang ada di sini tersebar di pedesaan Swedia. Mereka mengolah kayu secara lokal sebelum dikirim ke seluruh Eropa, mendorong pertumbuhan pesat kota dan industri. Namun pada akhir tahun 1800-an dan awal 1900-an, segalanya mulai berubah. Penggergajian industri besar mengambil alih, jalur kereta api menggantikan transportasi sungai, dan usaha kecil seperti ini perlahan menjadi usang. Properti ini adalah bagian dari transisi tersebut. Tempat yang dulunya menjadi pusat aktivitas industri penebangan kayu di Swedia secara bertahap menjadi sunyi. Pada saat nenek tinggal di sini, industri yang membangun tempat ini sudah lenyap. Dan bahkan ada tongkat ski di dinding. Oh, aku belum melihat itu. Tapi itu keren. Dan kemudian ada meja lagi untuk 4 orang. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ada sekitar 4 orang yang tinggal di tempat ini. Ya, itu masuk akal. Kemungkinan besar 2 orang tua dan 2 anak. Itu keluarga pada umumnya. Oh, lihat itu, ada lagi perlengkapan ski. Dengan inisial di situ VL. Jam di sini tergantung di dinding, dan bahkan semacam buku panduan di bawah sana. Oh, ada kereta lewat di sana. So many. Apakah ini sebuah lentera? Ya, sepertinya begitu. Oh. Tidak, listrik sudah tidak berfungsi lagi, tentu saja tidak. Mereka mengubahnya menjadi lampu. Ya, dan ada semacam kulit sapi atau kulit hewan di situ Mungkin bahkan usus. yang bisa tembus pandang. Apalagi yang kita punya? Batu. Aku sedang melihat 2 yang besar ini. Mereka luar biasa, kan? Aku lupa kata gergaji. Gergaji, ya. Dan kemudian pahat di sini juga. Ini adalah perawatan untuk seseorang yang tersengat listrik, katanya. Di sini Anda bisa membaca sedikit bahasa Swedia. Mungkin sangat berguna. Ketika Anda bekerja di pabrik penggergajian besar dengan banyak peralatan industri dan listrik, Situasinya bisa menjadi sangat berbahaya dengan sangat cepat. dan tentu saja setiap ruangan membutuhkan perapian sendiri. Dan apakah ini? Aku tahu apa ini. Oh. Bisakah kamu melihatnya dan melihat apa? Itu untuk meletakkan kakimu, Meletakkan kaki di dalam? Ya, tapi tolong jelaskan padaku. ini dipasang di batang pohon. Lalu kamu bisa memanjat pohon dengan ini. Ya, itu dia. Akan saya keluarkan satu. Hati-hati. Kamu akan memasang ini di sekitar batang pohon, lalu mengunci dirimu di dalamnya, kemudian naik ke atas dan terus naik. Lalu mungkin menebang pohon dari atas. Wow, itu keren sekali. Tidak, tunggu. Aku sama sekali tidak tahu itu apa. Ya. Iya. Tepat. Oke, saya mengerti. Wow, begitu banyak hal luar biasa. Dan itu kemungkinan besar adalah jaring ikan Ya, sudah pasti. lainnya. Botol minuman. Oh, air minum. Dan kemudian di sini kita punya lemari yang masih penuh dengan semua barang.
cangkir dan piring, serta semua yang kamu butuhkan. Aku suka rumah ini. Aku juga. Begitu penuh dengan barang-barang yang berhubungan dengan masa lalu mereka, masih banyak hal luar biasa yang akan datang. Ruangan di sana, ya, itu sesuatu yang istimewa. Karena ruangan itu, Pak, silakan dulu Terima kasih. menjelaskan bisnis mereka, menjelaskan semuanya. Lihat itu. Saya rasa ini adalah kumpulan semua dokumen mereka selama bertahun-tahun. Mari kita lihat beberapa. Saya tidak akan menunjukkannya ke kamera karena saya tidak ingin mengungkapkan lokasi ini. Hanya majalah. Ini hanya ribuan dan ribuan majalah yang ditinggalkan di sini. 1996, 1996. Ini hanya kumpulan majalah. Apa yang kamu punya di sana? Bukan cuma foto, tapi ayo. Oh iya, aku lihat kamu sedang melihat-lihat fotonya. Aku langsung mikir. Aku cuma mau lihat tangganya di situ. 2000. Ya, pabriknya mungkin sudah ditinggalkan sekitar tahun 90-an, dan lalu mereka meninggalkan rumahnya sekitar tahun 2000-an. Ini tahun 1982. Kenapa menyimpan semua itu? Seperti yang kita bilang, memang tidak banyak. Oh tidak. Ada foto-foto orang di sini. Serious? Iya, Oh, lihat ada anjing. luku. Ada foto anjing, foto seekor anjing. 1997 itu rel kereta api. Lihat, itu pasti foto orang-orang. Mereka terlihat sangat khas orang Swedia, dan itu bagian luar rumahnya, dan itu balkonnya. Wow, ternyata ada banyak foto yang tertinggal. Apakah itu ruang tamunya? Iya, itu benar. Itu adalah wallpaper di ruang tamu. Aku tidak tahu di mana lampu gantung ini berada. Sudah tidak ada di sini lagi. Maksudku, masih banyak foto yang tertinggal. Di sini ada seorang pria yang berdiri di rel kereta api. Ya, rel kereta api itu mungkin sangat penting bagi mereka. Album foto kebanyakan tentang kayu, seperti yang bisa kamu lihat. Ya, masuk akal. Tapi ya, aku pikir rumah ini tanpa emosi atau tanpa orang. Tapi kita sudah menemukan beberapa kenangan terakhir yang tersisa di sini. Dan ini juga sangat menarik dan kami juga sudah melihatnya. Dan semuanya menggambarkan Palestina. Dan yang kita lihat di sini adalah meja kerja mereka. Dan mungkin di sinilah mereka menjalankan semua urusan bisnis mereka. Dan semua majalah ini, Kenapa mereka punya begitu banyak majalah di tempat ini? karena bosan, aku tidak tahu. Mungkin cuma koleksi yang terkumpul selama bertahun-tahun, beberapa kalender dan lain-lain. Tapi tetap keren banget. Dan di pojok itu. Apa? Ini semacam mesin jahit, tapi aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ini jenis mesin jahit yang berbeda. Kelihatannya analog. Saya rasa ini lebih seperti mesin jahit industri. Ya Tuhan. Ini adalah mesin yang sangat kuat. Ini yang benar-benar tua. Cek ini. Oh, lambang di situ luar biasa. Itu adalah Potten. Elastis. Elastis. Pola elastis, sepertinya begitu tertulis. Wah, itu berat sekali untuk diputar. Sangat berat untuk diputar. Dan di sini kita punya semacam area duduk kecil dengan beberapa barang acak lainnya. Dan tentu saja, apa jadinya Swedia tanpa kursi goyang? Oh, aku menginjaknya. Hati-hati, sepertinya kondisinya tidak terlalu bagus. Ini sudah ada sejak lama. Benar. Yang ini lebih mirip kursi santai daripada kursi goyang. Tapi aku menyukainya. Seperti itulah, Swedia sangat mirip dengan Amerika Serikat. Mereka selalu punya kursi goyang. Lewat sini. Dan kemudian dari sana kita masuk ke ruangan terbaik di rumah ini. Ini kemungkinan besar adalah ruangan tempat mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Tapi orang-orang ini sangat musikal. Mereka punya begitu banyak alat musik di ruangan ini. Haruskah aku tunjukkan padamu bagaimana cara bermain piano yang sebenarnya?
Wow, indah. Tapi menurutku tetap keren sekali. Semua ini masih tersisa di sini. Stockholm. Wah, kami belum pernah melihat Hoffman dari Stockholm sebelumnya. Tidak, Tidak, saya rasa tidak. saya juga cukup yakin belum pernah. Oh. Masih dalam kondisi yang sangat baik. Bisa kamu buka lebih lebar lagi? Maksudku, ya bisa kamu buka sepenuhnya. Untuk orang-orang yang belum pernah melihat bagian dalam piano sebelumnya, Itu saja. itu seperti palu-palu kecil yang memukul senar. Tepat sekali. Di sini Anda melihat wallpaper yang tadi kita lihat di gambar, di mana wanita itu sedang berdiri. Garis luar itu. Dan di sini ada lebih banyak lagi bagian-bagian instrumen. Saya benar-benar tidak tahu. Ini juga terlihat seperti bagian dalam dari sebuah piano. Dan itu mungkin kotak gitar yang kita punya di sini. Atau kamu punya lebih banyak ide tentang itu? Ya, maksudku kemungkinan besar itu kotak gitar. Lukisan di mana-mana. Oh, aku suka yang ini. Kelihatannya sangat Swedia. Ya, tapi lukisan-lukisan di belakang sana. Seorang wanita menangis. Oh. Lihat ini. Ini adalah area duduk mereka. Apakah kamu sudah menyadarinya? Ya, Ya. Maksudku, ini rusak, tapi tetap saja. ini adalah alat musik yang sangat langka untuk ditemukan dalam keadaan terbengkalai. Alat musik yang sangat mahal. Jadi, ya, area duduk yang indah dengan 2 kursi di sini. Terlihat sangat nyaman. Dan kemudian ada bangku di dekat radiator. Ini adalah salah satu barang favorit saya. Saya rasa ini bukan yang asli. Bisa jadi. Ini Ya. Ini tahun 1880 sekian. 1888. Wow. Ini terasa sangat palsu. Tapi aku tidak tahu. Di sini kita juga sudah membicarakan dan mendebatkan yang satu ini. Apakah kamu pernah melihat gitar seperti ini sebelumnya? Boleh aku mengeluarkannya? Ya, silakan keluarkan. Tapi aku merasa pernah melihatnya. Apakah itu seperti sitar? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Aku pikir kamu memegangnya seperti ini. Dan mungkin kamu meletakkannya di suatu tempat. Itu alat musik yang keren. Sangat unik. Agak mirip gitar karena ada fretnya, tapi lalu ada Kami tidak tahu bagaimana menjelaskan yang satu ini. mungkin senar tanpa fret itu untuk chord atau bass. Kalau ada yang tahu, kalau ada orang Swedia atau Skandinavia yang tahu tentang ini, tolong kasih tahu kami di kolom komentar. Karena ya, ini adalah hal-hal yang kamu temui, tapi bahkan tidak bisa dijelaskan. Benda-benda itu keren sekali. Ini adalah sebuah lukisan dari tahun 1928. Bingkai emas di sekelilingnya. Dan ketika kami bilang benar-benar semuanya ditinggalkan di rumah ini, kami memang benar-benar maksudkan semuanya. Kelihatannya seperti diukir dengan tangan. Ya Tuhan. Oh ya, ini gading atau semacamnya. Begitu halus. Aku tidak tahu, kamu tahu cara menggunakannya. Juga piring-piring di bawah sana dan set teh itu. Benar-benar keren. Ini adalah harta benda yang paling dibanggakan orang-orang ini. Mereka hanya mengeluarkan ini pada saat-saat yang sangat istimewa. Sebuah meja, 3 kursi di sekelilingnya. Selalu di dekat jendela. Iya, Sinar matahari. iya, sedikit cahaya yang mereka punya. Iya, tapi kamu sudah lihat kalau mereka tidak punya. Memang tidak ada lampu besar. Tidak. Itu agak aneh kan? Kita lihat ke sana dan kita melihat beberapa lampu dinding di tembok. Oh ya. Dan ya, hal terakhir yang ingin saya tunjukkan di ruangan ini adalah sebuah puff kecil. Saya benar-benar menyukainya. Oke. Rumahnya keren. Banget. Ke atas. Keren, ya? Ayo. Apakah kamu sudah melihat pintu jebakan di bawah sini? Ya. Aku pikir ada ruang bawah tanah yang sangat kecil di bawah sini. Oh, wow. Wow. Hati-hati. Racun merah. 2002.
Haruskah aku langsung memasukkan kameranya? Iya. Aku tidak perlu masuk ke sini. Terlalu banyak. Ada batu di dalam tanah. Tapi ini terlalu kecil bahkan untuk berjalan di dalamnya. Ini cuma untuk perawatan. Kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Aku cuma mau menutup ini. Oh, ini sebenarnya sangat berat. Kayu yang digunakan untuk lantai ini itu berat sekali. Maksudku, memang harus begitu. Ya, rumah-rumah ini dibangun sangat kokoh. Akan lucu kalau rasanya seperti itu. Oke, ayo kita naik. Mari kita tunjukkan kamar-kamarnya. Bahkan ada balkon di sini. Apa kita bisa ke sana? Tidak. Itu balkon yang tadi sudah kita tunjukkan di foto sebelumnya. Ya, kamu bisa lihat. Dan ada kamar mandi di belakangmu. Ya, sangat kecil. Kamu bisa masuk dan tunjukkan ini saja. Sebuah toilet. Tidak banyak. Tidak banyak. Dulu ada shower di sini, tapi hanya itu saja. Saya suka area di atas sini. Saya rasa mereka juga sering menghabiskan waktu di sini. Terutama untuk berolahraga. Seseorang mengendarai sepeda ini sejauh 185 km. Keren. Mari kita lihat. Kita sering melihat ini di tempat-tempat yang terbengkalai. Ya, benar. Dan terutama di utara, karena kalau kamu terjebak di dalam rumah, kamu harus punya sesuatu. Kamu butuh kegiatan yang bisa dilakukan bersama keluarga ya? Tidak, bukan bersama keluarga, sendirian. Mau pergi ke ruangan itu dulu? Ya. Ayo pergi. Ya, ini adalah kamar utama, saya rasa. 2 tempat tidur berdampingan. Kami sering melihat ini di Swedia. Sebenarnya tempat tidurnya masuk ke dalam dinding seperti di Prancis dengan tirai di atasnya, tapi dengan gaya Swedia. Perabotannya sangat sederhana. Bahkan, itu. Some clothes. Sweater yang tergantung di sini masih ada. Sweater yang indah. Tempat tidurnya masih rapi. Bantalnya masih di atas sana. Luar biasa. Pergi ke kereta lain? Ini seperti yang kelima atau semacamnya. Semua pakaian mereka ada di sini di lemari. Radiola. Merek yang luar biasa. Kenop-kenopnya terlihat seperti kristal. Lampu dindingnya kecil. Oh, semua spray yang jelek tentu saja. Oke. Mari kita lihat ada kamar apa lagi di atas sini. Apakah ini lampu? Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Ruangan ini salah satu favorit saya. Sangat menyenangkan. Di lantai atas. Ruangan yang sangat nyaman. Maksudku, kamu pasti akan merasa seperti seorang putri di ruangan ini. Ini jelas milik salah satu anak yang pernah tinggal di rumah ini. Wow. Lihat bagaimana tempat tidurnya didesain dengan bantal-bantal di kedua ujungnya. Itu membuatnya terlihat jauh lebih nyaman. Tempat tidurnya masih rapi. Saya juga suka rangka tempat tidurnya. Oh ya. Menurut saya, ini terasa sangat Italia, jujur saja. Oh, maksudmu dengan logamnya? Iya. Ornamen logamnya. Ya, biasanya mereka pakai kayu, tapi ya. Sangat-sangat tidak khas di Swedia. Die Geschwister, itu bahasa Jerman. Ya. Itu artinya para saudari. Membuat lemari. Dorongan anak-anak masih tergeletak di sana. Oh iya, ya, banyak sekali. Itu sangat lucu. Dan bahkan di sudut ruangan ini, kita punya tempat tidur bayi dengan gaya yang sama seperti tempat tidurnya. Dan ini juga salah satu tempat tidur tarik keluar seperti yang bisa Anda lihat. Tempat tidur ini bisa diperluas seiring bertambahnya usia anak-anak. Jadi Anda tidak perlu membeli furniture baru. Dallas. Hah? Kami melihat begitu banyak mesin jahit yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Itu mesinnya di sana. Apa? Oh wow. Sangat indah juga. Oke. Maksudku, salah satu topengnya. Kermit. Suka banget ruangan ini.
benar-benar suka ruangan ini. Mari ikut saya, Tuan. Oh. Ya, lantainya retak. Aku harus melebih-lebihkannya. Ini terasa seperti yang lain. Kamar anak-anak ada di sini. Atau kamar anak-anak yang sebenarnya. Ya. Oh ya, tentu saja. Maksudku, ini sangat nyaman. ABC, alfabet di atas sana. Kamu lihat huruf tambahan dalam bahasa Swedia? Tapi mereka punya lebih banyak huruf dari ini kan? Ya, benar. Dia sangat suka kucing. Dan aku juga suka aksen kuning ini. Kuning di mana-mana dan kucing di mana-mana. Aku suka sekali. Border kucing. Kamar anak-anak. Ijazah. Dan ini dari tahun 1971. Wah. Dan ini adalah... Tidak, Tina, aku salah. Tina. Dan ini dia. Kurasa ini ijazah sekolah dasarnya dari tahun 1982. Jadi ini adalah kamar Tina, semuanya. Dan bahkan baju-baju dandanan serta topeng badutnya masih tergantung di sini. Di sini mereka menulisnya lagi, tapi aku menulisnya sedikit berbeda. Tinja. Tertulis tanya. Ya, tapi dalam bahasa Swedia itu akan diucapkan tunja. Ya, enggak. Tanya. Di sana tertulis Tina. Dan di sini tertulis Tinya. Ya, itu aneh. Jadi ini agak aneh. Tulisannya berbeda. Lukisan yang penuh warna. Itu saat dia masih sangat muda. Ya. Oke. Hei, di depan artefak Swedia yang sangat keren. Ayo ke sini. Lihat di ruangan ini. Lihat di pojok ruangan sini. Oh, wow. Organ yang luar biasa. Rasanya semua orang memainkan alat musik di rumah ini. Ya. Kamu harus tetap terhibur selama bulan-bulan musim dingin. Ya. Apa yang akan kamu lakukan dengan sedikit cahaya matahari seperti itu? Aku merasa semua orang Swedia pergi bermain ski, lalu mereka duduk di dalam rumah. Mereka akan pergi kerja pakai ski. Seperti kalau ada yang tinggal di Swedia dan kamu menonton video ini, beritahu kami ya. Seperti bagaimana kamu menghabiskan semua hari itu, mungkin berbulan-bulan dalam kegelapan. Lihat ini. Beruang-beruang itu. Kenapa ada beruang di Swedia? Pertanyaan bagus, aku tidak tahu. Oh ya, ada satu di sini. Ya, itu benar. Sungguh luar biasa melihat semua kenangan ini di sini. Lukisan-lukisan yang mereka buat. Mainan yang mereka mainkan. Ini adalah ruangan yang sangat penuh keceriaan. Semuanya sekarang telah ditinggalkan. Oh, lihat kartu ini. Lihat betapa bagusnya kartu ini dibuat. Masih terbuat dari kayu dan logam. Sekarang, benda seperti ini pasti sepenuhnya terbuat dari plastik. Benar. Kita hidup di dunia plastik yang fantastis. Aku ingin kembali seperti dulu. Lihat betapa indahnya mainan yang dulu dimainkan anak-anak. Iya, itu plastik. Kamu menunjuk ke barang-barang plastik itu. 1976 tertulis di situ. Representasi Swedia yang sangat akurat. Itu benar-benar Swedia. Seorang gadis pirang dengan latar belakang rumah merah yang penuh bunga. Kelihatannya sangat indah di musim gugur. Maksudku, kalau memikirkan Swedia, apalagi yang bisa diminta? Oke. Dan kemudian kita harus pergi ke ujung sini. Oh. Alat pengepres pakaian. Oh, itu mungkin masih berfungsi. Aku ingin memutarnya. Aku rasa ini adalah ruang jahit. Ya, tentu saja. Ya. Oh, ini semacam miniatur kelahiran Yesus atau sesuatu di sini. Oh ya, itu lucu. Itu rusak. Tapi. Jadi ada beberapa benang di sini, di beberapa tongkat kayu. Mesin jahitnya masih ada di sini. Muskewana. Lagi-lagi bahasa Swedia.
Aku hampir tidak bisa membacanya, tapi ya, Aku rasa dulu ini juga kamar tidur. mungkin. Mungkin di sini dulu ada tempat tidur, tapi kemungkinan sudah diubah. Oke, rumah yang indah ya. Aku suka sekali. Oh, senang sekali bisa kembali ke Swedia. Merekam beberapa kisah nyata dari orang-orang. Oke, sekarang saatnya menunjukkan bisnis mereka kepada kalian. Ayo, kita ke sana. Aku suka berada di luar saat musim gugur. Sangat menyenangkan. Aku benar-benar suka Swedia di musim gugur. Benar-benar sempurna. Jadi menurutku ini, ya keren banget kalau orang-orang ini benar-benar bekerja di rumah mereka sendiri. Tapi mereka hanya Ya dan tidak. Mereka hanya perlu keluar dari pintu depan rumah mereka dan kemudian jalan sebentar ke tempat kerja di sini. Tapi kita seharusnya melihat ini. Ya, kereta lain, semuanya. Ada berapa? Oke, mari kita lewat sini, lalu kita semua jalan. Mataharinya benar-benar terik. Sekarang sudah masuk musim di mana matahari selalu rendah dan cahayanya langsung menyinari wajahmu. Tapi kamu sudah bisa melihat siluet penggergajian kayu. Dan aku tidak tahu kenapa ada cerobong asap besar di sini. Jadi ini ada di bagian belakang properti, seperti yang juga kamu lihat di rekaman drone. Dan sebenarnya ada beberapa bangunan di seluruh properti ini. Orang-orang ini memiliki area tanah yang sangat-sangat luas. Bagaimana kita melewati sini? Itu pintunya. Mataharinya sangat terik. Rasanya aku hampir tidak bisa merekam ini. Lihat ukuran cerobong asap ini. Ya. Itu pabrik yang sangat besar. Oh, lihat. Ini adalah bagian dari gerbong kereta. Oh ya. Ini salah satu gerbong kereta. Oke, ayo kita masuk ke sini. Tempat ini sudah puluhan tahun tidak ada pekerja. Terasa sangat tua saat masuk ke sini. Hati-hati, soalnya menurutku lantainya agak amblas. Ayo masuk satu persatu. Sepertinya tidak terlalu stabil. Ini adalah ruangan tempat cerobong asap terpasang. Cerobong asapnya ada tepat di luar. Tapi untuk apa itu digunakan? Aku tidak tahu. Kelihatannya seperti sabuk yang akan menggerakkan gergaji dan segalanya. Saya bisa lihat di sini kita punya semacam roda gerinda. Mesin-mesin ini sudah kuno. Dan kemudian mesin besar di sana. Atau saya cukup yakin itu memang mesin. Ya, itu akan digerakkan oleh sabuk dan tenaganya akan diteruskan lewat sini. Saya tahu cerobong asap itu untuk apa. Itu untuk menggerakkan mesin uap. Lalu mesin uap itu akan memutar ini dan memutar semua mesin lainnya. Dan mungkin mesin uapnya ada di ruangan sebelah sini. Atau mungkin mesin lain secara umum. Bukan berarti hanya menggunakan tenaga uap saja, tapi ya begitu. Saya tidak tahu apa yang ada di sini. Benar-benar tidak diketahui. Dan alat-alat akan ada di mana-mana di sini. Ya, oke. Ayo kita lanjutkan dan lihat. Oh, wow. Kamu bisa tetap di sana. Aku hanya ingin menunjukkan perhitungan yang mereka tulis di sini. Tidak mungkin. Ya, ada banyak sekali. Ini mungkin adalah bisnis keluarga yang telah beroperasi selama beberapa generasi dan telah diwariskan dari ayah ke anak laki-laki. Dan seluruh keluarga bekerja di sini. Aku rasa kamu sedang berdiri di atas papan yang sebentar lagi akan ambruk. Oh, tapi aku ingin menunjukkan kereta luncurnya. Lihat ini. Itu besar sekali. Kereta luncur besar, oke? Dan kemudian dari sini kamu masuk ke bagian utama. Ini adalah pabrik penggergajian. Mungkin di sana papan-papan akan digergaji. Tidak banyak yang tersisa. Masih ada serbuk gergaji di mana-mana. Apa ini? Bukankah ini mungkin dijalankan oleh manusia?
Mungkin satu di atas dan satu lagi di bawah, dan mereka akan... Iya, semuanya seperti itu. Mungkin di atas kamu bisa melihatnya. Hati-hati, apakah ada sesuatu yang bisa dilihat di atas sana? Tidak juga. Itu benar-benar ruang kosong. Tidak, itu hanya ruang kerja tambahan. Ini adalah operasi yang berbahaya. Aduh, aku mulai lelah. Iya, Aku harus pergi ke gym atau... ini adalah gymmu. Ya, Keren banget bisa berjalan di sini. Orang-orang dulu bekerja di sini setiap hari. Lihat ke sini, ada jendela. Itu mengarah ke ruangan lain yang penuh dengan mesin-mesin. oh ini keren. Mereka dulu mengukir dan membuat berbagai macam potongan kayu di sini. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kita temukan di peternakan ini. Peternakan. Jenisnya Ya, mungkin. Mungkin kita bisa lihat. memang terlihat agak seperti peternakan. Ada begitu banyak barang di lantai. Oke, mari kita lihat. Ayo, sini. Bangunan ini benar-benar runtuh total. Tapi inilah mesin uap yang akan menggerakkan semua mesin di dalam bangunan ini. Saya bahkan tidak yakin kita bisa menunjukkannya dengan benar. Lalu mesinnya akan dinyalakan dari sini. Lihat itu. Dan kemudian pipa-pipa itu akan terbentang kemana-mana. Mungkin akan memasok tenaga uap untuk seluruh operasi. Tapi ya, semuanya berantakan. Hancur dalam segala hal. Ya. Oke. Oh, yang ini benar-benar hancur. Iya. No way. Filtrate verboden. Itu artinya dilarang masuk. Tapi itu bukan dipasang baru-baru ini. Itu sudah dipasang puluhan tahun yang lalu. Mungkin karena bahaya runtuh. Ya, kelihatannya sangat berbahaya di dalam. Oh, gudang penyimpanan atau semacamnya? Ya, sepertinya begitu. Memulihkan semua bagian yang mereka buat. Ya, Dan mungkin ini terus berlanjut semakin jauh ke bawah sini. Ini adalah sisa-sisa gerbong kereta. Kamu pikir keretanya benar-benar sampai ke sini? Soalnya relnya ada di sana, entah di mana. aku tidak tahu. Masuk akal kalau ada rel di sini. Lalu relnya akan berbelok ke sini dan mungkin akan dimuat di sini. Ya, seperti itu. Kamu bisa lihat ini adalah fasilitas penyimpanan tempat mereka menyimpan semua papan dan segala sesuatu yang mereka buat. Dan masih ada beberapa bahan mereka yang tertinggal di sini. Inilah yang mereka buat di pabrik penggergajian. Ribuan dan ribuan potongan kayu. Dan betapa menariknya penjelajahan ini. Gila. Ya, seperti kisah utuh sebuah bisnis keluarga, lengkap dengan sejarah, emosi, dan kenangan yang tertinggal. Swedia, kamu luar biasa. Terima kasih banyak sudah menonton video minggu ini. Jika kamu menyukainya, silakan like videonya, subscribe channel ini, tulis komentar yang bagus, dan juga cek situs web Browse of Decay, di mana kamu bisa menemukan merchandise yang luar biasa. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan video luar biasa lainnya dari suatu tempat di dunia.